Sudut bicaraku mengucapkan terima kasih atas 260 subscribers. Alhamdulillah dari kemarin kita udah naik sekitar 60 subscribers. Yang belum subscribe, ayo subscribe. Oke. Kali ini kita bakal bahas isu yang udah lama banget terjadi di kota-kota besar lainnya, khususnya di kota Bandung juga banyak banget, Jo. Banjir. Iya. Tapi sih macam pernah kawasan banjirnya. Ya. Aja mana? Mereka di Madiana. Rumah digagak rumah kita Sedikit lah. sedikit. Karena kan lama di Bandung Utara, terkenal dataran tinggi lah. Jadi Ya. nggak banjiran dulu pas zaman saya mah can banjir, ayeuna banjir jika Ciputra, Iya. Cikondang. Lawan Ya. kan karena cenah banjir. Dulu mah henteu zaman kita mah. Jo, rumah yang digagak, rumah kita yang gagak pinggir jalan tuh, kalau misalnya kita lihat gagak rumah orang no di dalam, no di handap, sebelum salam banjir, Jo. Ya, Sampai sebelum salam banjir. Banjir. Karena kan tiluhur adanya Aduh. limpasan. Nah, orang di Kopo banjir oge, Bre. Komo Kopo terkenal. Buah Batu banjir. Cuman kadang orang bingung ya, karena rame banget sosial media kayak mempertanyakan gitu kepada pemerintah, kumaha ye, bagaimana nih? Gitu. Menurut maneh, Jo, Wi, ini tuh siapa dan bagaimana? Gitu. Karena menurut orang pribadi, banjir itu bukan masalah, oke kita ke pemerintah bertanya ini banjir mau gimana, tapi pengalaman orang bekerja waktu itu di BPN, kita kayak kasarnya kayak PTSL namanya, mengukur sepadan sungai itu, warga-warga pinggiran sungai itu buang sampahnya lung ke sungai, Jo. Adakah? Anu terakhir kan anu masih rame ayeuna Dupan. Dunia Dupan. Sapan. Oh iya, Kan sapan. ayeuna Sapan ke banjir. Dupan pakai P. Pakai P Dupan. Dunia Sapan. Eta kan ayeuna banjir dan ternyata beberapa hari sampai ayeuna masih belum surut. Masih Ya. anunya kerja anu segala Ya. gitu susah. Balenda. Karena katanya Udah kan dulu. pembangunan Sumarekon. Karena Sumarekon gede bagian dan sebagainya katanya ditinggikan. Sehingga jatuhnya Nyakasapan jadi korban. Katanya kan gitu. Oh, oke. Nah, masalah di Bandung itu sebetulnya kan dari dulu itu nggak semua. Jadi hanya daerah anggaplah Bandung Selatan dan Bandung Timur anu ke arah-arah timur pisan gitu kan. Anu Cuma perbatasan. sekarang kalau misalnya, sorry Jo, motong. Bicara sekarang, oke dulu zaman kita SMP SMA lah, ya kan? 10 tahun lalu lah. kan 10 tahun lalu kita 20 tahun lalu. cuma dengar Bojong Soang, Iya. kan Bale Endah cuma Sekarang eta. udah rata, Jo. Gitu kan cuma eta. Sekarang udah rata, Jo. Kasarnya beberapa daerah yang tidak banjir sekarang mengalami kebanjiran. Dan terkadang gue bingungnya kayak masyarakat itu kayak ke pemerintah gitu. Menurut Maneh, apakah ini memang tanggung jawab full pemerintah? Karena gue lihat sendiri warga-warganya pun susah untuk dikasih tahu gitu loh. Itu sih gitu. Ya, gini kan pemerintah itu harusnya kan membangun yang namanya infrastruktur. Ya. Infrastruktur selama ini kan maksudnya kita pun lihat contoh eta ngegali tahu nu pinggir-pinggir jalan. Kan itu ngegali itu mereka kadang-kadang si anak kan nanti udah nanti bekasnya kumaha gorong-gorong malah jadi ketutup sama bekas galian. Dan itu kan sering. Nah, contoh kan seperti itu. Jadi gorong-gorong dibagusin ke pemerintah, kuno galian dirusakeun deui. Ya. Kan eta gitu sah. Ya. Terus itu kedua habit atau kebiasaan masyarakat. Ya. Gitu kan. Contoh kalau katanya zaman dulu zaman Belanda itu bisa lihat di Jakarta atau di daerah-daerah zaman dulu yang di daerah aliran sungai, rumah itu dulu itu menghadap ke sungai. Menghadap ke Menghadap ke sungai. Oke. Jadi sungai itu dilihat. Jadi kita itu melihat sungai. Jadi bukan membelakangi. kalau sekarang kebiasaan orang Sunda, zaman dulu kamar mandi atau tempat cuci itu pasti di belakang. Iya. Itu mengarah ke sungai. Heeh. Nah otomatis berarti kan kebiasaan itu karena kebudayaan Sunda itu membuang sampahnya pasti ke sungai. Karena yang kotor-kotor kita simpan di belakang rumah kan gitu. Ya. Jadi anggaplah 5 rumah tangga dan lain sebagainya pasti kan di sungai. Nah itu jadi udah dari zaman dulu udah puluhan sampai ratusan tahun sudah kebiasaannya seperti itu. Ya. Jadi sulit. Tapi kan kalau untuk mengubah masyarakat itu sebetulnya kan tugasnya pemerintah adalah kan adanya perda. Peraturan daerah, misalnya membuang sampah dan lain sebagainya, pasanglah CCTV atau ada petugas di situ mengawasi dan lain sebagainya. Jadi kalau belum ada efek jerak, orang lain kedua. Iya. Harusnya denda gitu ya, kan denda. Karena sekarang yang terjadi ketika hukuman itu tiba, warga bisa playing victim. Seperti apa? Ya, jadi mereka merasa menjadi korban gitu. Seolah-olah. Iya. Oh, saya ditangkap harus bayar 50 juta kan dulu sempat ada denda untuk buang sampah ke aliran sungai ke sungai. 5 juta. 5 juta. Gitu. Peraturan daerah seperti itu.
alasan pabrik juga ngebuang limbah gini ya sama saling. Sedangkan kita nggak mau dirusak sama pabrik, tapi kita pun merusak. Ya. Gitu. Tapi sekarang setahu gue kalau misalnya pabrik lebih berat justru. Ya, karena Sampai kan penutupan. sifatnya industri, mereka kan ada izinnya, ada peruntukannya, dan sudah ada aturan ketatnya kan cara pembuangannya seperti apa. Kalau dilanggar berarti dia udah jelas melanggar undang-undang. Ya. Gitu. Ya. Iya benar, selain apa yang membuang sampah sembarangan orang curah hujan juga, curah hujan yang tinggi lah sekarang gitu kan. Sekarang kan jadi contoh ketika memang banjir bandang dan lain-lain seperti itu kan. Enggak, curah hujan kan di Indonesia itu kita hanya 2 musim. Sudah Panas pasti dan panas hujan. dan sudah pasti hujan. Jadi nggak gebret Dibanding apalagi kalau Indonesia punya 4 musim. Salah- Bakal lebih repot. Salah satu contoh yang dari dulu sampai sekarang yang sekarang makin parah itu yang di Sumatera kemarin. Ini bandang. Banjir bandang. Kenapa? Hutan sudah hilang, bro. Ya alih fungsi. Alih fungsi, sawit bilang ya ini lebih, gue nggak tahu lah elit global apapun itulah permainannya. Dibilang bahwa sawit itu bisa menahan air. Ya. Sawit itu, kebun sawit atau hutan sawit adalah kan homogen. Dia satu jenis tanaman. Beda dengan hutan yang heterogen. Seakar nanti kan mau ditinggalin Gitu. si Dan sawit beda. itu nggak ini gitu loh. Tidak bisa. Ya itu pun yang terjadi sekarang di Bandung kalau gue lihat gitu, dan apa namanya, kita lebih menyalahkan itu. Iya, gue juga kadang ada trust issue guys. Gue trust issue juga ke pemerintah dengan satu dan lain hal gitu. Tapi terkadang gue juga tidak ingin menyalahkan pemerintah untuk hal-hal yang sebetulnya kita lakukan sendiri gitu. Kayak kita buang sampah ke sungai, kita juga nggak bisa ngejaga lingkungan sendiri kayak gitu loh. Dan kita ngelempar gitu ke pemerintah. Jadi sendiri gitu buang sampah di mana aja. Untuk pemerintah, mungkin wali kota, Pak Farhan ataupun KDM, gini, setiap tahun, setiap ganti pejabat, ya ganti pemimpin, pasti mobil baru, kendaraan baru, kendaraan dinas baru, tapi seumur umur, coba kendaraan pengangkut sampah, gitu kan ya? Baru ya. kan gitu jangan. Segan ini ngangkut sampahnya jadi elektrik gitu. Iya kan kita enggak, harusnya kan itu kan yang langsung melayani masyarakat kan mobil itu, bukan mobil pejabat. Iya. Kan yang manfaatnya langsung terasa kan mobil itu, bukan Iya. mobil pejabat anu kudu Camry kan, Benar. enggak gitu kan. Iya, mobil-mobil apa namanya itu DLH ya, dinas Iya. lingkungan hidup kayak gitu. Dinas kebersihan Dinas lingkungan. kebersihan. Oh iya. Lebih ke hotel PDK, sebelah. iya, dinas kebersihan itu ya. Nah, terus gini, kita kan dibiasakan katanya harus memilah Sampah. sampah. Ya. Oke. Dilakukan lah waktu itu, kita pilah sampah ini ya, organik, anorganik. Masukin ke mobil sampah disatuin kan? Itu masih sulit sebetulnya. Jadi kan percuma lah yang ngelakuin itu juga di mobil sampahnya disatuin juga, jadi gimana? Jadi memang kalau misalnya pemilihan sampah untuk jenis organik, anorganik dan lain-lain itu kan dilakukan sejak dini kan. Ya. Kadang dari TK udah diajarin. Betul. Terkadang terhenti juga sebetulnya. Jadi menurut gua ketika memang dari dasar itu saja belum kita pondasinya nggak kuat, ya susah juga gitu. Unless kalau kita sudah benar-benar masyarakatnya benar gitu loh, dan kita ngebalikin ke pemerintah, itu fine gitu jo maksud orang gitu. Orang ada trust issue ke pemerintah, tapi balik lagi kita juga harus berpikiran bahwa nggak semuanya kita bisa lempar ke pemerintah gitu. Ya enggak juga. Balikan lagi seperti tadi yang contohnya ketegasan pemerintah dengan perda, hukuman dan sebagainya. Jadi kita bisa mengatur. Jadi jika ada warga yang benar-benar baik, yang benar-benar komitmen untuk tidak buang sampah dipilah, mereka akan merasakan kelebihannya jika melakukan itu. Dan yang tidak akan dihukum. Sedangkan kita capek-capek milah sampah, kita buang sampah ke tempat sampah dengan orang yang tidak buang sampah, tidak melakukan itu, dia tidak ada hukuman apapun, tidak ada kerugian apapun, ngapain capek-capek kita? Kadang gue juga suka debat di rumah gitu sama orang-orang rumah, jangan dibuang gitu, gue ngotot gitu, gue nggak mau gitu. Unless kita mulai dari diri kita sendiri dulu guys gitu. Contoh gini, rakyat Indonesia, misalnya orang Indonesia yang kerja di Jepang, mereka nggak berani buang sampah. Ya karena ada jadwalnya Ada jadwalnya dan pemerintahnya ketat. Kita datang langsung kena CCTV, kita didatengin ke rumah langsung didenda. Dendanya mahal Nah kan banget. itu jika itu dilakukan pemerintah, Harusnya kita gitu, juga ya. jadi takut. Iya benar. Kalau perdanya benar-benar ditegakkan dengan benar, Enggak, masalahnya gue udah ketebak sih. Menurut gue, ketika memang itu diberlakukan, pada akhirnya pemerintah jadi ya itulah mungkin ya, karena mungkin kayak gini lah. Ibarat kata kayak gini, analoginya adalah gue seorang anak pertama, gue pulang malam dan lain-lain. Terus tiba-tiba gue ngasih tau adik gue, lu jangan pulang malam. Sama adik gue masih bilang, lu aja pulang malam. Masyarakat sama pemerintah sekarang kayak gitu jadinya. ya enggak gini. Asal pemerintahnya tidak terbang pilih,
Kenapa kita ketat dulu nih selama setahun, pasti tahun kedua, tahun ketiga itu sudah berkurang, masyarakat sudah ada rasa takut. Harusnya. Dan nanti kan pasti itu berubah ke generasi. Untuk anaknya atau cucunya pasti karena melihat orang tuanya sudah melakukan itu, tidak perlu diajarin juga udah pasti mengikuti. Karena dalam sebuah negara tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Cakep. Kan gitu. Mereka rapat apa bikin peraturan dan lain sebagainya, tapi kalau penegakannya tidak dijalankan dengan benar gitu kan, percuma Bapak aing nu. Bapak aing rek mang aing. nggak punya darah tinggi kita percuma. Ya, berarti kan pembangunan perumahan juga ada efek oke ya. Kalau pembangunan perumahan itu sebetulnya di komersial itu sudah ada aturannya, Ya. kan. Biasanya dalam satu perumahan itu diwajibkan 30% itu pembangunan untuk zona hijau. Oh gitu. Dan juga misalkan 20% untuk pelayanan publik, contoh tempat bermain, masjid, harus ada 20% dari LTH. lokasi tersebut gitu kan. LTH itu layan terbuka hijau, lahan terbuka hijau. Kan gitu. Ya. Itu kan sudah ada aturannya sebetulnya. Iya. Mungkin kalau ada oknum-oknum ya nggak tahu. Ya. Jadi gitu guys, jadi ketika kita ingin pemerintah memperbaiki, kita lihat dulu kitanya seperti apa. Gue juga punya trust issue pada pemerintah dan lain-lain, tapi seperti yang gue bilang, di sini sudut bicaraku hanya berbagi menurut perspektif kita masing-masing. Gue juga ketika pemerintah salah, gue bakal pemerintah gini. Tapi kalau gue salah, gue juga harus sadar diri gitu loh. Itu yang gue pengen bagi sama kalian semua. Ketika masalah banjir ini, bahkan macet juga gitu loh. Iya. Lihat Imbasnya, lihat dulu tertib lalu lintasnya. Untuk banjir, tertib buang sampahnya seperti apa gitu. Kita harus sadar dulu ke situ. Jo, ada tambahan? Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika kaum itu tidak ingin berubah atau tidak akan berubah duluan. Ya intinya dari diri sendiri dulu, maksudnya dari yang kecil dulu, dari rumah kita ke RT gitu kan, dan juga kesananya ngikut lah. Ya. Itu aja. Sebarkan kebaikan, sudut bicaraku, gue Jano. Gua Dwi. Johnson. Ciao.